Ketidaknyamanan di hatinya tumbuh lebih intens. Dia telah mengembangkan perasaan takdir yang akut setelah mendapatkan kekuatan takdir yang telah diteruskan kepadanya oleh singa emas bermata tiga. Karena itu, setiap kali dia mulai merasa tidak nyaman, biasanya itu berarti bahwa sesuatu sebenarnya akan terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Huo Yuhao menamparkan dahinya dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dia lakukan jika dia adalah Juzi. Jika mereka hanya memiliki 2 legiun insinyur jiwa, akan sedikit gunanya untuk menembus garis pertahanan kekaisaran Dowling dengan paksa. Lagi pula, mereka bahkan tidak akan bisa menduduki dan mempertahankan kota-kota yang mungkin mereka taklukkan tanpa pasukan yang datang untuk mendukung mereka. Tidak peduli seberapa kuat legiun insinyur jiwa, tenaga yang dimilikinya masih terbatas. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menyabotase. Tunggu, itu dia. Mereka hanya bisa menyabotase. Tiba-tiba, hati Huo Yuhao berdetak kencang. Dia memikirkan kemungkinan, tindakan yang mungkin dia lakukan belum lama ini. Tepat sekali. Situasi Juzi saat ini persis sama dengan waktu ketika ia membawa 3 legiun insinyur jiwanya untuk melakukan operasi sabotase dalam kekaisaran Sun Moon. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa legiun insinyur jiwa Juzi tidak akan memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Namun, ketika datang ke kekuatan pertempuran murni, legiun insinyur jiwanya, yang semuanya legiun yang setara dengan tangan yang melindungi bangsa, jelas lebih kuat daripada 3 legiun insinyur jiwa akademi. Meskipun perbatasan kekaisaran Dowling dipertahankan dengan cukup baik, bukan tidak mungkin bagi legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon untuk menghindari deteksi dari alat jiwa pengawasan udara mereka. Jika itu masalahnya, Huo Yuhao tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Apa yang Juzi rencanakan lakukan adalah sangat sederhana. Dia hanya mengulangi apa yang dia lakukan di kekaisaran Sun Moon. Dia tidak akan membiarkan 2 legiun insinyur jiwa berlarian dan melakukan operasi sabotase di seluruh kerajaan Dowling untuk membuat panik. Bagaimanapun, tanpa perlindungan Demiplan Spektral, legiun insinyur jiwa pada akhirnya akan hancur jika mereka menyerang jauh ke dalam kekaisaran Dowling sendiri. Namun, bagaimana jika dia hanya memiliki satu target? Dengan kata lain, bagaimana jika dia hanya berpikir untuk menyerang satu kota? Bagaimana itu berjalan? Lebih banyak keringat dingin mulai mengalir di punggung Huo Yuhao. Tepat sekali, pasti begitu. Juzi menargetkan ibu kota kekaisaran Dowling. Huo Yuhao segera naik ke langit tanpa ragu-ragu saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia langsung menuju ke ibu kota kekaisaran Dowling. Tidak ada yang lebih memicu ketakutan daripada menghancurkan ibu kota dan membasmi keluarga kerajaan dari kekaisaran Dowling. Huo Yuhao pernah mencoba melakukan ini di kekaisaran Sun Moon, tetapi gagal. Namun, kali ini, kekaisaran Dowling telah mengirim pasukan elit mereka ke kota Shrek, dan dengan demikian pertahanan di dalam ibu kota mereka harus sangat lemah. Tanpa pasukan dan pembudidaya mereka yang kuat, bagaimana mereka bisa menangkis 2 legiun insinyur jiwa yang berencana untuk meluncurkan serangan mendadak pada mereka? Juzi, Anda benar-benar wanita yang sangat menakutkan. Sekali lagi, Huo Yuhao mengembangkan pemikiran untuk membunuh Juzi. Setiap rencana yang ia rumuskan tampak begitu sederhana, namun sekaligus mematikan. Huo Yuhao terus melaju saat sosoknya berubah menjadi sinar laser. Sesekali, dia akan menghilang ke angkasa sebelum muncul kembali di suatu tempat jauh di depan. Dia begitu cepat sehingga ada ledakan sonik berulang di udara. Huo Yuhao mengerti bahwa kemungkinan dia benar-benar membuat perbedaan menjadi sangat tipis. Jika Juzi sudah mengatur semua ini sebelum bahkan berangkat ke Shrek City, legiun insinyur jiwanya, terlepas dari berapa banyak orang di sana, pasti akan memiliki cukup waktu untuk pergi ke ibu kota setelah menyusup ke kekaisaran Dowling. Tentu saja, mereka pasti tidak akan bisa bergerak secepat yang dia lakukan di kekaisaran Sun Moon. Tapi lalu bagaimana? Kecepatan mereka saat ini akan lebih dari cukup. Selama mereka bisa menyamarkan diri di darat dan mengambil jalan yang lebih tidak jelas, mereka pasti akan dapat mencapai kota Dowling, ibu kota kekaisaran Dowling. Meskipun pengembangan alat jiwa dalam kekaisaran Dowling telah sangat cepat selama beberapa tahun terakhir,
teknologi alat jiwa pengawasan udara mereka masih sangat kurang. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim sejumlah besar alat jiwa pengintai udara seperti yang dilakukan Kekaisaran Sun Moon. Ada terlalu banyak cara yang memungkinkan mereka untuk menyerang kota Dowling. Bahkan Huo Yuhao dapat memikirkan berbagai cara untuk menggunakan Legiun 2 Insinyur Jiwa untuk melakukan pukulan dahsyat ke ibu kota Kekaisaran Dowling. Mustahil bagi Legiun Insinyur Jiwa untuk tidak membawa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 pada misi semacam itu. Bagaimana ibu kota akan mempertahankan diri terhadap serangan seperti itu? Saat Huo Yuhao terus melaju cepat di udara, dia menutup matanya. Dia selalu kalah dari Juzi ketika datang ke taktik seperti itu. Kalau saja saya bisa mengetahui semua ini sebelumnya. Jika ini akan terungkap di Kekaisaran Dowling, akankah hal yang sama terjadi di Kekaisaran Bintang Luo? Saya harap Juzi tidak membohongi saya. Dia lebih baik tidak melakukan hal yang sama ke Star Luo Empire. Namun, setidaknya Star Luo Empire masih memiliki ayahnya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada keluarga kerajaan, Duke Harimau Putih masih akan ada untuk menghilangkan ketakutan semua orang. Kekaisaran tidak akan dikonsumsi oleh histeria massal dalam semalam. Oleh karena itu, Juzi telah membuat keputusan yang tepat untuk mendaratkan pukulan dahsyat terhadap Kekaisaran Dowling terlebih dahulu. Neraka pasti akan lepas dalam Kekaisaran Dowling. Dan ketika itu terjadi, target selanjutnya adalah... Setelah merampingkan proses pemikirannya, semuanya menjadi jauh lebih jelas. Target sebenarnya Juzi akhirnya adalah Kekaisaran Luo Bintang. Ketika kekacauan pecah dalam Kekaisaran Dowling, pasukan mereka secara alami akan kembali ke kerajaan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada menstabilkan kerajaan mereka sendiri dari dalam. Dalam keadaan seperti itu, Kekaisaran Luo Star akan kehilangan sekutu alami, dan Juzi kemudian akan bisa habis-habisan di Kekaisaran Luo Star. Selama dia bisa menurunkan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Dowling bahkan tidak akan menjadi masalah. Dia seharusnya bisa membuat mereka menyerah kepada Kekaisaran Sun Moon dengan mudah. Selain itu, Kekaisaran Luo Star terhubung ke Kekaisaran Sun Moon secara geografis. Huo Yuhao tahu bahwa Kekaisaran Luo Star tidak akan memiliki kesempatan untuk membela diri jika Kekaisaran Sun Moon memanggil Imperial Engineer Insinyur Jiwa mereka untuk meminta bantuan. Kekaisaran Sun Moon kemudian akan dapat mengapit Kekaisaran Luo Bintang dari kedua sisi. Dia tidak punya jawaban untuk masalah yang ada di hadapannya. Ini kelihatannya seperti tujuan yang hilang. Seluruh strategi Juzi telah terbentuk dalam pikiran Huo Yuhao. Tetapi dia tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao menyadari bahwa realisasinya mungkin sudah terlambat. Namun, dia tahu dia masih harus menuju ke kota Dowling. Jika dia bisa mencapainya tepat waktu, dia mungkin masih bisa menyelamatkan beberapa anggota keluarga kerajaan. Kecepatan terbang Huo Yuhao benar-benar mustahil. Sementara dia masih di perbatasan Kekaisaran Dowling saat fajar, dia sudah jauh di wilayah Kekaisaran Dowling ketika matahari akhirnya mulai naik. Dia semakin dekat dengan Dowling City. Namun, pada saat ini, Huo Yuhao bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang intens dan terus-menerus dari jauh. Sepertinya saya benar. Huo Yuhao melesat maju tanpa ragu saat Dowling City muncul. Namun, ketika dia melihat ke bawah untuk menatap kota, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi kehilangan harapan. Dia bisa dengan jelas melihat asap tebal-tebal yang naik dari Dowling City. Volume asap pasti tidak bisa dilepaskan oleh beberapa cerobong asap. Setelah dicermati lebih dekat, sepertinya seluruh kota terbakar. Benar-benar pemandangan yang menakutkan. Fluktuasi kekuatan jiwa yang intens terus memancar dari arah itu. Saat Huo Yuhao terus semakin dekat ke kota, dia mulai mendengar suara ledakan. Sementara Huo Yuhao tahu persis lokasi Dowling City, dia tidak tahu di mana istananya. Namun, seberapa besar kemungkinan istana itu bisa terhindar dari api yang menyebar di seluruh kota? Jawaban Huo Yuhao untuk pertanyaan itu negatif. Dia menutup matanya saat ekspresi menyakitkan terbentuk di wajahnya. Dia tahu dia datang terlambat. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, mereka melintas dengan niat membunuh yang intens.
Tubuhnya berkedip saat dia melemparkan dirinya melintasi langit dalam busur parabola menuju kota Dowling. Huo Yuhao dapat melihat sejumlah besar orang berkelap-kelip dalam asap tebal dari jauh. Dia melihat beberapa sosok biru yang akrab, serta beberapa sosok yang bersinar dengan cahaya kuning gelap. Itu adalah Legion Insinyur Jiwa Tyrant Jahat. Chu Zi benar-benar mengirim salah satu tangan kekaisaran Sun Moon yang melindungi bangsa. Legiun Insinyur Jiwa lainnya juga harus menjadi anggota tangan yang melindungi bangsa. Alat jiwa kuning gelap, mungkinkah mereka dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion? Legion Insinyur Jiwa terbaik di antara 4 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang. Huo Yuhao mengertakkan gigi saat amarah dan amarah melintas di matanya. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya saat itu menyelimuti seluruh kota. Karena tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka, dia berencana untuk membalas semua orang yang mati di kota Dowling. Setelah menyelimuti kota dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao mendeteksi area yang cukup besar sekitar 15 km jauhnya dari kota Dowling dalam hutan yang tidak mencolok yang dipenuhi dengan alat-alat jiwa. Ukuran area penyebaran alat jiwa ini setidaknya 3 kali ukuran rata-rata area penyebaran alat jiwa Sun Moon Empire. Dari deteksi spiritualnya, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa alat jiwa itu adalah model paling canggih dari Kekaisaran Sun Moon. Fakta bahwa area penyebaran alat jiwa ditempatkan pada posisi yang tidak jelas berarti mereka pasti sudah mulai menyerang dari tempat itu. Pada saat yang sama, hutan akan memberikan perlindungan dan penyembunyian terbaik selama pelarian mereka. Jadi bagaimana jika mereka kehilangan itu jika mereka mampu menyelesaikan serangan mereka pada Dowling City? Saya harus menghancurkan jalan retret mereka. Huo Yuhao dapat secara akurat merasakan keberadaan sekitar 50 insinyur jiwa yang ditempatkan di dalam area penyebaran alat jiwa dengan deteksi spiritualnya. Di atas semua itu, penghalang pertahanan terkait mereka setengah terbuka. Jika sesuatu yang malang terjadi di Dowling City, mereka setidaknya bisa membela diri. Huo Yuhao tidak bisa tidak mengagumi kekayaan pengalaman yang dimiliki oleh Legiun Insinyur Jiwa Beast Rank. Mereka bahkan telah menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mundur dengan aman. Sayangnya, Anda menabrak saya. Dalam hal itu, Huo Yuhao mendarat dengan tenang di tempat yang tidak terlalu jauh dari area penyebaran alat jiwa. Dia diam-diam membuka gerbang spektral dan melepaskan teman-temannya. Sebelum dia bahkan mencoba menjelaskan apapun kepada mereka, Huo Yuhao telah berlari menuju area penyebaran alat jiwa di depan mata mereka. Perang es Huo Yuhao, Armor God, segera terbentuk di tubuhnya saat cahaya biru tua menyatu dengannya. Ketika ia berlari menuju area penyebaran alat jiwa, insinyur jiwa dalam instalasi tidak dapat mendeteksi gerakannya dengan alat jiwa pengawasan mereka karena tiruannya. Garis tipis cahaya biru maya yang tidak terlalu melotot berkedip melewati mereka. Dan pada saat berikutnya, Huo Yuhao masuk dari atas pelindung jiwa. Alarm yang memekakkan telinga mulai berdering di dalam area penyebaran alat jiwa. Namun, apakah ada gunanya lagi? Setelah Huo Yuhao berhasil mencapai penghalang pertahanan yang terkait, bahkan 50 insinyur jiwa elit akan tidak berdaya melawan mata Asura yang marah. Alih-alih menggunakan Morning Dew Dagger-nya, Huo Yuhao menggunakan Ghost Carving Blade-nya untuk membongkar penghalang pertahanan terkait yang setengah diaktifkan. Pisau ukiran hantu memiliki efek yang sangat merusak pada segala bentuk energi atau benda. Sebenarnya, itu lebih merusak daripada Life Guardian Sword dalam hal ini. Setelah mengiris penghalang dengan blade ukiran hantunya, Huo Yuhao berlari ke area penyebaran alat jiwa. Deteksi spiritualnya telah memberinya posisi di mana para insinyur jiwa berada. Ketika tubuhnya berkedip, dia melesat menuju salah satu posisi itu. Setelah mendengar alarm, 50 insinyur jiwa di daerah itu sudah bereaksi. Segala macam alat jiwa memancar dengan cahaya mereka sendiri. Alat pengintai jiwa sudah mencoba untuk menentukan dari mana penyusup itu berasal. Apakah penghalang telah dihancurkan? Insinyur jiwa yang ditempatkan di daerah itu semua terkejut melampaui kepercayaan. Mereka percaya bahwa pelindung jiwa pelindung itu begitu kuat sehingga bahkan Douluo Transcendent tidak akan dapat memecahkannya. Selain itu, alat jiwa pengintai mereka bahkan tidak memberi mereka peringatan. Bagaimana itu mungkin? Setelah itu,
Mereka melihat sosok Huo Yuhao saat dia muncul di hadapan mereka. Tidak perlu lagi menggunakan imitasi untuk menyembunyikan dirinya. Bagian dalam area penyebaran alat jiwa juga dilindungi oleh alat jiwa, kalau itu dilanggar oleh musuh mereka. Setelah menunjukkan dirinya, 10 garis cahaya sinar jiwa segera menembak ke arahnya. Sinar cahaya jiwa ini dirancang dengan niat yang sangat ganas. Mereka terdiri dari sinar penetratif, sinar scorching, dan sinar dekomposisi, sejenis sinar yang tidak mencolok, namun sangat merusak. Namun, Huo Yuhao bahkan tidak mencoba untuk menghindari serangan ini. Dia hanya membiarkan mereka mendarat. Sinar cahaya jiwa tidak bisa menembus armor perang SIC sama sekali. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menekan dengan itu ketika cahaya keemasan melintas di matanya. Serangkaian ledakan bisa terdengar ketika kepala 8 insinyur jiwa yang berdiri paling dekat dengannya meledak seketika. Kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini benar-benar setara dengan kekuatan dari setiap Ultimate Douluo. Meskipun para insinyur jiwa ini adalah anggota tangan yang melindungi bangsa, mereka hanya pembudidaya dengan 4 atau 5 cincin. Mereka seperti kertas di depan spiritual blaze-nya. Setelah itu, rasa dingin yang kuat menyebar di dalam area penyebaran alat jiwa dari tubuh Huo Yuhao. Itu bisa langsung menyelimuti seluruh area. Insinyur jiwa di daerah yang mencoba menyerang Huo Yuhao tidak bisa tidak meninggalkan ide itu ketika mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melawan dampak dingin yang akan datang. Insinyur jiwa yang lebih lemah itu membeku hanya dalam hitungan detik, sementara yang lebih kuat menemukan gerakan mereka dibatasi oleh dingin yang ekstrim. Huo Yuhao tidak memicu ledakan es, karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Alat jiwa depan alat jiwa ini sangat maju, dan menghancurkan satu akan menjadi kerugian yang cukup besar. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana istana kerajaan kekaisaran Douling lakukan, tapi dia masih akan berusaha untuk mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Dia mengambil langkah dan menghilang ke depan alat jiwa. Dia 200 meter jauhnya ketika dia muncul kembali, di sebelah alat jiwa besar di bagian depan. Seseorang baru saja berlari keluar dari alat jiwa besar ini tepat pada saat ini. Dia melihat Huo Yuhao, dan dia tertegun sejenak sebelum dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar jiwa padanya. Orang ini adalah individu terkuat di depan alat jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 8. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia tidak peduli tentang sinar jiwa kelas 8 itu, dan lingkaran cahaya biru berdesir di Ichi War God Armor sebelum kehancuran sinar jiwa benar-benar dihilangkan. Huo Yuhao mendorong dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan gelap mengiris langit seperti pelangi karena segera menutupi tubuh insinyur jiwa kelas 8 itu. Cahaya keemasan bersinar saat Invincible Barrier muncul. Insinyur jiwa kelas 8 memiliki banyak cara untuk melindungi diri mereka sendiri, dan insinyur jiwa ini tidak terkecuali. Meskipun dia tidak tahu siapa Huo Yuhao, statusnya di Kekaisaran Sun Moon berarti dia telah melihat alat jiwa berbentuk manusia sebelumnya. Orang di depannya memancarkan aura yang mengintimidasi dan luar biasa, dan seseorang yang sama sekali tidak bisa ia lawan. Dia mengaktifkan Invincible Barrier-nya, dan kemudian mengaktifkan pendorong jiwanya di dadanya sebelum tubuhnya melesat ke belakang. Dia ingin lari. Sangat disayangkan, karena kelas 7 Invincible Barrier-nya yang selalu dibanggakannya jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Pertahanan Invincible Barrier sangat bagus, tapi kekuatan yang luar biasa masih menghancurkannya dengan keras. 5 retakan mengejutkan muncul di permukaan penghalang, seperti itu bisa pecah kapan saja. 5 gelombang dingin mengalir dari celah itu, dan insinyur jiwa kelas 8 dengan cepat mengaktifkan penghalang jiwa pelindung lainnya. Sayangnya, Huo Yuhao tidak akan memberinya kesempatan lagi. Huo Yuhao mengetuk kakinya di tanah dan muncul di depan Invincible Barrier itu. Dia menekan tangan kirinya hanya pada permukaan penghalang sebelum dia berbalik dan pergi. Penghalang emas segera berubah menjadi biru es, dan orang yang memegang Invincible Barrier menjadi benar-benar tidak bergerak. Dia telah menjadi patung es. Palem permaisuri, gletser tanpa salju. Bahkan Invincible Barrier pun tidak dapat memblokir rasa dingin Snowless Glacier yang ekstrim. Ice Ultimate Huo Yuhao berada pada standar yang tak tertandingi setelah mendapatkan inti jiwa keduanya,
dan Ratu Palemnya menyerupai kemuliaan Ratu Salju selama masa-masa terkuatnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao mencakup seluruh alat jiwa, dan dia tidak menemukan orang lain yang hidup. Dia dengan cepat mencapai platform kontrol utama dan menarik dinginnya Ultimate Ace pada saat yang sama. Huo Yuhao membuka pelindung jiwa dan membiarkan teman-temannya masuk dari luar. Kakak senior ketiga, kalian akan tetap di sini dan menjaga alat jiwa ini di depan. Aktifkan penghalang pertahanan tertaut dan tunggu saya kembali. Anda ikut dengan saya, Wutong. Kami akan melihat Dowling City. Kekaisaran Sun Moon telah mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa untuk menyergap kota, dan aku khawatir mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Petik 2. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat dia dengan cepat menyelesaikan pidatonya dan melonjak ke langit menuju kota Dowling. Tang Wutong adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang berbeda saat mereka berpegangan tangan. Dia menyadari keterkejutannya bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menyatu dengan kekuatan jiwa Huo Yuhao seperti sebelumnya untuk membentuk kekuatan Haodong. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tampaknya menjadi kuat, dan tidak membiarkan kekuatan jiwanya masuk. Huo Yuhao mengendalikan pelariannya menuju kota Dowling saat dia menjelaskan situasi kekuatan jiwanya kepadanya. Tang Wutong mengerutkan kening. Itu berarti saya harus mendapatkan inti jiwa Yin yang komplement saya sebelum saya bisa menggunakan kekuatan Haodong dengan Anda lagi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, saya adalah manusia pertama yang memiliki inti jiwa kedua melalui metode komplement Yin Yang. Kita dapat perlahan-lahan mencoba di masa depan untuk melihat apakah Anda dapat menyesuaikan diri sehingga jiwa bela diri kita dapat bergabung kembali. Saya pikir kita masih bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri kita. Petik 2. Iya. Sekarang jelas bukan saatnya untuk membahas pertanyaan ini, ketika mereka tiba di atas Lingdou City ketika mereka berbicara. Ada kebakaran di mana-mana di dalam kota, terutama ke arah pusat kota. Api membakar ke langit ketika asap tebal menutupi segalanya, dan tidak ada yang bisa dilihat. Hati Huo Yuhao tenggelam. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya. Ada kawah besar yang berdiameter lebih dari 300 meter, dan kedalamannya hampir 50 meter. Semua bangunan di sekitar kawah itu telah menjadi puing-puing dan debu, dan jika dilihat dari bangunan di sekitarnya, daerah itu kemungkinan adalah istana kerajaan kota Dowling. Kekaisaran Sun Moon sangat kejam. Evil Tyrant dan Imperial Dragon Soul Engineer Legion begitu kejam. Karena mereka sangat kejam, jangan salahkan saya karena tidak bersikap baik. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meletus. Deteksi spiritualnya telah menutupi kota ketika dia menerobos bagian depan alat jiwa, dan semua anggota Legiun Insinyur Jiwa berada dalam jangkauan deteksi. Insinyur jiwa ini masih tidak tahu bahwa alat jiwa mereka di bagian belakang telah dilanggar, dan mereka masih mendatangkan malapetaka di dalam kota Dowling. Pasukan bertahan Dowling City hampir sepenuhnya musnah. Hal yang telah membombardir istana kerajaan tidak diragukan lagi adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan 2 legiun insinyur jiwa itu saat ini menyerang kota tanpa pengekangan. Mereka terutama mencari guru jiwa dan insinyur jiwa untuk menyerang. Namun, mereka tidak ceroboh, meskipun mereka sangat keterlaluan. Insinyur jiwa membentuk kelompok 10 dan bergerak bersama, dan siapapun yang memiliki keberanian untuk melawan diserang dengan kekuatan penuh mereka sekaligus dan dibunuh. Pasukan insinyur jiwa juga menyerang beberapa bangunan besar untuk menghancurkan mereka dan menyebabkan kekacauan. Tentara pertahanan kota Dowling City tidak kecil, tetapi ada sangat sedikit yang dianggap tangguh. Master jiwa elit kekaisaran Dowling semuanya melakukan perjalanan ke kota Shrek, sementara sebagian besar orang kuat mereka berada di dalam istana kerajaan, yang telah diledakkan, dan kota itu telah mengalami kerugian besar. Bagaimana mereka bisa berkumpul untuk bertarung melawan 2 legiun insinyur jiwa pada saat seperti ini? Sepertinya Imperial Dragon dan Evil Tyrant Soul Engineer Legions telah menahan untuk beberapa waktu. Mereka harus mencari titik-titik buta dalam pengawasan Dowling Empire, dan menyusup ke wilayah kekaisaran. Mereka tidak berani melintasi kota besar manapun, jadi mereka harus berjalan melewati hutan belantara dan pinggiran kota.
Mereka menggunakan alat pengintai jiwa mereka untuk menjelajah maju sedikit demi sedikit, dan itu adalah perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai kota Dowling. Hari ini adalah hari di mana mereka telah memutuskan untuk melancarkan serangan. Jika Huo Yuhao terlambat 2 jam lagi, 2 legiun insinyur jiwa ini mungkin sudah menghilang setelah prestasi mereka. Huo Yuhao mengulurkan kekuatan spiritualnya saat dia menarik Tang Wutong dan menghilang ke dalam asap. Dia menggunakan imitasi, dan dia tidak takut ditemukan sama sekali. Sebuah tim insinyur jiwa dengan cepat menyeberang di depan mereka, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong mengikuti mereka dengan iseng. Insinyur jiwa ini milik Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion. Legiun ini adalah yang tercepat di antara 4 legiun peringkat binatang, dan Huo Yuhao paling membenci mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerangnya serta Wang Qiwer. Wang Qiwer mungkin tidak akan harus mengorbankan dirinya jika bukan karena pasukan ini. Huo Yuhao sangat ingin karena kebencian dan kebenciannya. Dia tidak menunggu lama sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claw raksasa yang panjangnya 100 meter memotong langit. Insinyur jiwa ini tidak bereaksi sama sekali sebelum cakar besar menebas mereka. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, dan semuanya dilengkapi dengan alat jiwa defensif otomatis. Namun, budidaya mereka terlalu rendah. Bagaimana mungkin insinyur jiwa berdering 4 dan berdering 5 ini melakukan sesuatu terhadap Douluo berjudul tanpa alat jiwa yang terhubung? Asap menjadi penutup terbaik Huo Yuhao dan Tang Wutong. 10 insinyur jiwa tewas karena satu serangan yang berhasil, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong mulai mencari kelompok insinyur jiwa berikutnya di sepanjang pinggiran. Insinyur jiwa 2 legiun peringkat binatang ini masih tangguh. Jika mereka bisa mengumpulkan dan melepaskan alat-alat jiwa ofensif terkait mereka, Huo Yuhao masih harus menyelipkan ekor dan berlari, bahkan dengan budidaya saat ini. Tapi mereka terlalu sombong. Mereka telah mengalahkan Dowling City, dan mereka sudah bekerja bersama untuk mengambil hampir semua orang terkuat mereka. Seven Titlet Douluo telah binasa di bawah alat jiwa ofensif terkait mereka, dan hanya kemudian mereka bubar untuk menyapu medan perang. Insinyur jiwa ini memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, dan ini adalah ibu kota kerajaan Dowling. Bagaimana mungkin mereka tidak menjarah? Keserakahan adalah dosa, dan karena keserakahan itulah mereka tidak tahu bahwa mereka telah menjadi buruan. Deteksi spiritual Huo Yuhao terlalu efektif pada saat seperti ini. Dia tidak menyentuh insinyur jiwa yang memiliki lebih dari 7 cincin jiwa, tetapi dia secara khusus pergi untuk insinyur jiwa yang relatif lebih lemah. Huo Yuhao ingin membunuh mereka dengan satu pukulan, jadi dia tidak memberikan lawannya kesempatan untuk memberitahu rekan mereka. Tang Wutong tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Apakah Huo Yuhao menggunakan Dark Golden Terror Claws atau Spiritual Blaze? Huo Yuhao membunuh lebih dari 200 insinyur jiwa dalam waktu singkat. Legion insinyur jiwa peringkat binatang sangat ketat dalam memilih insinyur jiwa. Insinyur jiwa ini harus cukup kuat, mereka harus muda, dan mereka harus memiliki potensi. Mereka harus menjalani pelatihan yang sulit sebelum mereka dipilih dan dimeriahkan dengan ceri. Setiap legiun insinyur jiwa peringkat binatang secara resmi terdiri dari 300 orang. Huo Yuhao sekarang telah berurusan dengan lebih dari setengah pasukan insinyur jiwa, selain 50 kembali di depan alat jiwa. Imperial Dragon dan Evran Tyrant Soul Engineer Legion telah kehilangan sekitar setengah dari jumlah awal mereka. Tetapi pada saat inilah para pemimpin pasukan insinyur jiwa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar, karena mereka tidak dapat menghubungi banyak bawahan mereka. Mereka masih menjarah dengan penuh semangat sebelum ini, tetapi legiun itu sendiri tidak besar, dan hanya ada begitu banyak orang. Mereka juga berada di wilayah musuh, jadi mereka masih relatif berhati-hati. Mereka akan berkomunikasi dengan setiap pemimpin tim kecil setelah periode waktu untuk mengkonfirmasi lokasi semua orang. Tetapi ketika mereka membangun komunikasi sekali lagi, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka bahwa banyak tim kecil tidak merespons, seperti mereka yang hilang begitu saja. Pemimpin 2 legiun insinyur jiwa berlari ketakutan. Mereka segera memberi perintah untuk berkumpul di langit dan menerima telepon. Dowling City hancur.
Pasukan pertahanan kota masih membabi buta membela diri terhadap serangan Legiun Insinyur Jiwa, dan kota itu penuh dengan tangisan dan kekacauan yang menyakitkan. Warga dikurung di rumah mereka, dan tidak ada yang tahu kapan peluru meriam jiwa yang diam akan mendarat di rumah mereka. Dinding mereka sama sekali tidak memberi mereka keamanan. Serangan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bayangan mulai terbang tinggi ke langit satu demi satu, dan mereka jelas berkumpul. Saya pikir mereka sudah menyadari, Tang Wutong berbisik di telinga Huo Yuhao. Huo Yuhao mencibir dan berkata, pasukan insinyur jiwa bersama adalah entitas yang sangat hebat, tetapi jika mereka dipisahkan, mereka akan mati. Pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon telah memenangkan terlalu banyak kemenangan, itulah alasan mereka begitu sombong, dan keangkuhan ini adalah alasan penting mengapa mereka kehilangan nyawa. Ayo pergi. Kami akan melenyapkan mereka sehingga kami bisa membalas kematian Kekaisaran Dowling. Petik 2. Huo Yuhao menggenggam tangan Tang Wutong dan melayang ke atas saat dia berbicara sebelum mereka melesat ke udara seperti kilat. Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi hampir seluruhnya seperti udara dengan imitasi menutupi mereka, dan mereka tiba di titik perakitan insinyur jiwa lebih cepat daripada insinyur jiwa itu sendiri. Huo Yuhao bisa melihat 6 insinyur jiwa melayang di udara dengan satu pandangan. Menurut struktur organisasi Legiun-Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Empire peringkat, setiap Legiun Insinyur Jiwa memiliki 3 komandan Legiun, 1 komandan kepala dan 2 wakil komandan. Beberapa orang ini harus menjadi komandan mereka. Ada 2 komandan kepala, yang keduanya insinyur jiwa kelas 9, dan ada 4 wakil komandan, yang adalah insinyur jiwa kelas 8. Huo Yuhao sudah berurusan dengan insinyur jiwa kelas 8 lain di depan alat jiwa. 2 legiun insinyur jiwa ini telah mengirim pasukan terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan menunggu dengan tenang. Ada lebih banyak insinyur jiwa terbang dari bawah pada saat ini, dan mereka semua berkumpul di titik pertemuan mereka. Huo Yuhao tidak bergerak, dan dia hanya menunggu dengan tenang bersama Tang Wutong tidak jauh dari para komandan itu. Ekspresi ke-6 komandan menjadi semakin gelap. Tidak mungkin mereka tidak bisa, karena terlalu sedikit yang terbang dari bawah. Selain itu, mereka sebagian besar kehilangan seluruh tim kecil. Tim-tim kecil ini bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Evilleye Tyrant dipanggil Xia Xuanchen, dan ia menggantikan Manik Buldou Luo, Wang Yiheng. Dia awalnya wakil komandan sebelum Sekte Tang berurusan dengan Wang Yiheng, dan kemudian dipromosikan menjadi komandan kepala. Kekuatannya masih relatif lebih rendah daripada komandan Legiun Insinyur Kekaisaran Naga. Outsu, sesuatu sepertinya tidak beres. Kami mungkin dalam kesulitan. Mengapa kita kehilangan begitu banyak orang? Petik 2. Orang yang disebutnya sebagai Su Tua adalah komandan kepala Legiun Insinyur Naga Jiwa, Su Tianyuan. Dia milik keluarga kerajaan, dan Legiun Insinyur Naga Kekaisaran berada di bawah kendali banyak anggota keluarga kerajaan. Mereka tidak sepenuhnya patuh pada otoritas kaisar, dan pasukan ini dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat yang dikontrol keluarga kerajaan. Su Tianyuan juga bagian dari keluarga kerajaan, dan dia harus dianggap sepupu Su Tianran yang lebih tua dalam hal senioritas. Tetapi kenyataannya adalah, dia jauh lebih tua dari Su Tianran, dan statusnya adalah salah satu yang tertinggi di antara keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memerintah Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Kekuatan Imperial Dragon Soul Engineer Legion berada di urutan kedua setelah Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion. Nama mereka sangat mirip, tetapi mereka mewakili kekuatan yang sangat berbeda. Keluarga kerajaan sangat tangguh ketika mereka datang bersama untuk penunjukan tertentu, seperti ketika banyak pangeran bersaing untuk tahta. Namun, Imperial Dragon Soul Engineer Legion selalu agak netral. Mereka tidak condong ke arah pangeran manapun, dan netralitas mereka adalah alasan bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka hanya melayani keluarga kerajaan, dan meningkatkan kebutuhan mereka. Ya, ada yang salah. Mengapa kita kehilangan begitu banyak orang? Mungkinkah karena bajingan kecil itu menjarah sampai mereka lupa tentang disiplin?
Su Tianyuan sendiri merasa itu agak sulit dipercaya ketika dia berbicara tentang kemungkinan itu. Xia Xuanchen memaksakan tawa dan berkata, itu tidak mungkin, bukan? Sekalipun mereka sedang menjarah, tidak mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Para pemimpin tim kecil tidak bisa begitu picik. Su Tianyuan mengangguk ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, jika tidak ada orang lain berkumpul, kita akan mengaktifkan penghalang dan mundur pertahanan terkait kita. Kami telah mencapai tujuan kami. Petik 2. Xia Xuanchen ragu-ragu, lalu berkata, tapi kami kehilangan begitu banyak saudara. Su Tianyuan mengertakkan gigi dan menjawab, apa yang bisa kita lakukan jika musuh kita memiliki orang-orang kuat yang tersembunyi di dalam kota? Ini adalah ibu kota kerajaan Dowling, dan saya percaya berita tentang penyergapan ini telah dikirim. Bala bantuan akan segera tiba. Karena kami telah menyelesaikan misi kami dan kami tidak mampu berurusan dengan hal lain, kami akan mundur sebelum mempertimbangkan hal-hal lain. Keselamatan adalah yang utama. Petik 2. Baik, meskipun mereka berdua Komandan Legiun Insinyur Jiwa Peringkat Binatang, Komandan Legiun Insinyur Naga Kekaisaran, Su Tianyuan, adalah pemimpin operasi ini. Xia Xuanchen merasa buruk tentang bawahannya, tetapi ia harus tegas pada saat seperti ini. Semakin banyak insinyur jiwa mulai berkumpul di sekitar mereka. Su Tianyuan tiba-tiba mengembangkan sensasi aneh pada saat ini, dan Xia Xuanchen merasakan hal yang sama. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 9, dan mereka harus menjadi salah satu yang lebih baik di antara rekan-rekan mereka agar mereka menjadi komandan pasukan insinyur jiwa peringkat binatang. Seruan samar bisa terdengar ketika palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ketiadaan dan meluas ke segala arah. Palu Xia Xuanchen sangat efektif. Cahaya perak menipiskan beberapa cahaya keemasan ketika cahaya keemasan meletus, tapi hanya itu. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan mendengus sebelum mereka terbang mundur, dan darah mengalir ke mulut dan hidung mereka. Kekuatan dari dua komandan Legiun Insinyur Jiwa Peringkat Binatang ditampilkan di saat seperti ini. Pada saat itu ketika cahaya keemasan yang muncul entah dari mana meletus, baik Xia Xuanchen dan Su Tianyuan menepuk dada mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan yang hebat meledak dari alat jiwa mereka yang berbentuk manusia, dan kekuatan pendorong yang luar biasa meledak dalam lingkaran. Pasukan pendorong ini tidak hanya mendorong mereka keluar seperti panah, tetapi juga mendorong wakil komandan mereka dan insinyur jiwa lainnya yang baru saja berkumpul di sekitar mereka menuju pinggiran. Mereka seperti kepingan salju dan bunga menari-nari di langit sesaat. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Sosok Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul dari udara. Serangan sebelumnya adalah spiritual tempest, salah satu keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang tangguh. Namun, bahkan Huo Yuhao tidak mengharapkan individu kuat Kekaisaran Sun Moon untuk bereaksi begitu cepat. Mereka memilih metode terbaik untuk menghadapi spiritual tempest. Kedua komandan telah meletus dengan kekuatan pendorong yang kuat yang bahkan Tang Wutong dan dia terpengaruh sampai batas tertentu. 300 insinyur jiwa lainnya juga langsung bubar, dan kebanyakan dari mereka menghindari wilayah efek spiritual tempest. Tetapi sebagian besar tidak berarti semuanya, dan kepala sekitar 30 insinyur jiwa aneh yang paling dekat dengan pusat gempa spiritual meledak di udara. Darah menyembur dari bagian atas kepala mereka ketika mayat-mayat mereka jatuh ke tanah. Keempat wakil komandan terpana dari kejutan spiritual yang hebat itu, tetapi Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak. Alat jiwa mereka yang berbentuk manusia adalah alat jiwa kelas 9, yang dilengkapi dengan kemampuan bertahan yang kuat. Selain itu, individu di tingkat mereka tidak diragukan lagi dilengkapi dengan alat jiwa yang dapat melindungi mereka dari serangan spiritual. Oleh karena itu, meskipun mereka menerima pukulan terberat dari serangan itu dan juga merasa pusing, mereka mengorbankan dua alat jiwa pertahanan yang berharga yang dimaksudkan untuk serangan spiritual sebelum mereka secara paksa melindungi diri terhadap Huo Yuhao dan tempual spiritual Tang Wutong. Huo Yuhao melatih matanya pada Xia Xuanchen, terutama palu perak di tangannya. Palu perak itu bukan alat jiwa. Sebaliknya, itu adalah jiwa bela diri.
Seorang insinyur jiwa kelas 9 benar-benar menggunakan jiwa bela dirinya pada saat yang sangat penting, dan ini berarti bahwa Xia Xuanchen bukan hanya seorang insinyur jiwa. Dia adalah titel Douluo sejati pada saat yang sama. Ada benar-benar banyak individu kuat yang tersembunyi di dalam kekaisaran Sun Moon. Tapi Huo Yuhao tidak berhenti. Dia dihadapkan dengan ratusan insinyur jiwa, dan jeda berarti bahwa musuh-musuhnya akan bekerja sama melawannya. Dia mengambil kesempatan ini ketika kedua legiun insinyur jiwa berantakan, dan dia dan Tang Wutong menerkam Xia Xuanchen dengan cepat. Semakin kuat lawan mereka, semakin cepat mereka harus menghancurkan mereka. Selain itu, kedua komandan ini sangat efektif dalam memimpin legiun insinyur jiwa mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong harus membunuh mereka terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendekat untuk menghancurkan dua legiun insinyur jiwa ini. Xia Xuanchen bisa mengatakan bahwa dia adalah target Huo Yuhao ketika dia menangkap sorot matanya. Cahaya perak muncul dari tubuhnya saat dia melepaskan penghalang pelindung kelas 9. Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba dengan cepat. Raungan naga yang cerah dan tajam terdengar dari tubuh Tang Wutong saat dia meninju penghalang Xia Xuanchen, sementara Huo Yuhao mendorong keluar dengan tangan kirinya. Serangan mereka tampak sederhana dan sederhana, tetapi perasaan Xia Xuanchen menyelamatkannya sekali lagi pada saat itu. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju dan telapak tangan itu. Mereka tampak begitu sederhana, tetapi mereka membuatnya merasa hidupnya dalam bahaya. Xia Xuanchen tidak ragu. Cahaya terpancar dari tubuhnya ketika kristal tiba-tiba muncul di tangannya. Kristal ini berbentuk oval, dan seukuran kepala bayi. Ada banyak ukiran rumit dan canggih di permukaannya, dan itu memancarkan keagungan sejak saat itu muncul. Telapak tangan dan tangan Huo Yuhao dan Tang Wutong mendarat di pelindung jiwanya pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang menakutkan dikombinasikan sebagai suara yang menusuk telinga berdering dari pelindung kelas 9. Retakan muncul di kristal, dan rasa takut yang mengerikan serta aura dominan Radiant Dragon Butterfly milik Tang Wutong membanjiri mereka. Tepat pada saat ini, kristal oval itu meledak dengan lapisan cahaya keemasan yang cemerlang. Pasukan propulsi yang tangguh dengan paksa mendorong Huo Yuhao dan Tang Wutong mundur, dan itu belum semuanya. Batu kristal menutupi tubuh Xia Xuanchen dengan lapisan cahaya keemasan yang berbentuk seperti kulit telur. Mata Su Tianyuan diliputi keserakahan ketika dia melihat batu kristal di tangan Xia Xuanchen. Tentu saja dia tahu apa itu. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi semua insinyur jiwa, bahkan untuk insinyur jiwa kelas 9. Apa itu? Huo Yuhao terkejut. Ultimate Ace-nya sangat tajam, dan setelah ia mendapatkan inti jiwa keduanya melalui metode Yin yang komplement, penghalang pelindung normal tidak dapat memblokir gletser tanpa salju. Tetapi pada saat itu, kemampuan defensif Xia Xuanchen mengusir Ultimate Ace-nya, dan juga menghasilkan dorongan kuat seperti itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh alat jiwa biasa. Apa sebenarnya yang ada di tangannya? Cincin yang terhubung, kunci. Xia Xuanchen meraung histeris. Sepertinya dia telah membela diri melawan serangan Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan santai, tetapi hanya dia yang tahu apa yang terjadi padanya. Jika bukan karena kulit telur aneh di tangannya, Ultimate Ace Huo Yuhao mungkin akan membekukannya. Meskipun dia mungkin tidak akan mati, serangan lawannya tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan menemui ajalnya jika lawan-lawannya diizinkan untuk mengaitkan serangan mereka. Meskipun itu belum lama sejak ia mengambil alih sebagai komandan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Evileye Tiran, reputasi dan pengaruhnya dalam pasukannya masih relatif tinggi. Insinyur Jiwa Evileye Tyrant Legion yang tersisa dengan cepat mengaktifkan alat jiwa yang terhubung saat dia meraung perintahnya. Cincin yang terhubung ini secara khusus dimaksudkan untuk berurusan dengan musuh yang telah menerobos ke daerah mereka yang paling penting. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat menyangkal bahwa Kekaisaran Sun Moon masih jauh di depan dalam hal pelatihan dan memimpin pasukan insinyur jiwa mereka. Lingkaran cahaya biru bersinar satu demi satu, dan dengan cepat membentuk lingkaran ketika gelombang kekuatan jiwa yang kuat muncul. Cincin yang terhubung, penghalang pertahanan. Kecepatan reaksi Su Tianyuan juga tidak lambat. Dia memberi perintahnya sesegera mungkin.
Kualitas Imperial Dragon Soul Engineer Legion adalah yang tertinggi di antara 4 legiun peringkat binatang, dan mereka bergerak dengan sama cepatnya. Tujuan Su Tianyuan sederhana, dia ingin mengelilingi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dengan pertahanan dan serangan mereka yang terkait, bagaimana mereka tidak bisa membunuh lawan mereka dengan lebih dari 300 insinyur jiwa bekerja bersama, tidak peduli seberapa tangguh lawan mereka. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Legion insinyur jiwa peringkat binatang ini memang sulit untuk ditangani. Jika bukan karena para insinyur jiwa yang kita bunuh dalam kekacauan sebelum ini, kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Istana Kerajaan Dowling Empire berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Namun, Huo Yuhao harus menemukan cara untuk melenyapkan 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang ini ketika mereka terlepas dari pasukan utama, tidak peduli apa. Tetapi jelas bahwa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan Ultimate Douluo harus menghindari 2 legiun insinyur jiwa yang telah menyelesaikan tautan mereka. Sebuah pintu hitam besar muncul. Huo Yuhao tidak lagi membutuhkan mantra untuk membuka gerbang spektral tunggal, dan dia hampir bisa melakukannya dengan segera. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka menghilang ke gerbang spektral dengan cepat. Mereka bisa dikejar oleh serangan terkait jika mereka melarikan diri, sementara kehabisan pertahanan terkait mungkin tidak sepenuhnya aman. Segala jenis keterampilan jiwa penyembunyian akan sia-sia jika serangan terkait itu dieksekusi di suatu daerah. Tapi apa yang dilakukan Huo Yuhao ketika dia melarikan diri ke pesawat lain, bahkan Legiun Sun Moon Imperial Soul Engineering tidak dapat melakukan apapun untuk mereka, belum lagi 2 legiun insinyur jiwa ini. Xia Xuanchen terbang di sebelah Su Tianyuan dengan nada ketakutan di hatinya saat ia menyeka keringat dingin dari dahinya. Hampir saja, mereka sangat kuat, dan yang lebih menakutkan adalah mereka memiliki kemampuan menyembunyikan, kata Xia Xuanchen kepada Su Tianyuan. Su Tianyuan melirik kristal oval di tangannya Xia Xuanchen. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya lebih khawatir tentang kemampuan melarikan diri yang baru saja ditampilkan. Aura mereka menghilang ke udara. Bisakah itu kekuatan spasial? Tapi hanya Ultimate Douluo yang bisa menguasai kekuatan spasial. Sejak kapan Kekaisaran Dowling memiliki orang-orang hebat seperti itu? Petik 2. Xia Xuanchen memaksakan tawa. Ayo cepat dan mundur. Tidak masalah dari mana keduanya berasal, tampaknya saudara-saudara kita yang telah kehilangan kontak dengan mereka telah menemui ajalnya. Kita harus bergegas kembali ke depan alat jiwa, maka kita bisa berkemas dan pergi. Pastikan bahwa semua orang mempertahankan pertahanan terkait sehingga kita dapat menghindari disergap lagi. Kita harus pergi secepat mungkin. Petik 2. Ya, Su Tianyuan mengangguk penuh pengertian. Bagaimanapun, mereka jauh di belakang garis musuh sendirian. Jika mereka berada di medan perang di garis depan, bahkan jika musuh mereka bahkan lebih kuat, mereka tidak akan takut karena kekuatan gabungan legiun insinyur jiwa mereka. Namun, ada 2 individu yang sangat kuat bersembunyi di dekat mereka, dan mereka merasa seperti memiliki duri di punggung mereka. Mereka bisa disergap kapan saja, jadi mundur kembali ke wilayah Kekaisaran Sun Moon adalah solusi terbaik. Mereka telah mengalami kerugian besar dalam misi ini, tetapi mereka telah menyelesaikan misi mereka. Mereka masih berhasil melakukan sesuatu yang sangat terpuji. Kedua insinyur jiwa kelas 9 membahas logistik sejenak sebelum mereka memimpin pasukan mereka kembali ke depan alat jiwa mereka. Meskipun mereka sudah siap untuk kehilangan alat jiwa mereka dari awal, perlawanan Kekaisaran Dowling jauh lebih lemah dari yang mereka bayangkan, menilai dari situasi mereka saat ini. Satu cangkang meriam stasioner kelas 9 langsung berurusan dengan seluruh istana kerajaan, dan jika bukan karena 2 orang kuat yang muncul setelah itu, kedua legiun mereka akan hampir sempurna menang. 2 legiun insinyur jiwa mengubah formasi sekali lagi. Kali ini, mereka mencoba menjaga jarak di antara mereka, karena kedua komandan itu telah melihat betapa kuatnya serangan kelompok Huo Yuhao berasal dari spiritual tempestnya. Karena itu, mereka mempertahankan formasi berbentuk cincin mereka, tetapi mereka membentuk 2 cincin, dengan yang satu lebih besar dari yang lainnya. Evile Tyrant Legion ada di luar, sementara Imperial Dragon Legion ada di dalam.
Affiliate Tyrant Legion bertanggung jawab untuk mempertahankan pertahanan mereka yang terhubung, sementara Imperial Dragon Legion akan beristirahat di dalam. Mereka bisa beralih untuk mempertahankan pertahanan mereka seperti itu, dan jika mereka bertemu sesuatu, satu legiun insinyur jiwa tunggal sudah cukup untuk pertahanan. Pasukan lainnya akan menambah pertahanan mereka, dan itu juga bisa mengubah pertahanan menjadi pelanggaran. Jika mereka tidak bertemu musuh lagi, mereka dapat melanjutkan dengan kecepatan yang stabil dengan beralih. Mereka secara alami tidak takut menabrak pasukan Kekaisaran Dowling. Kecuali Kekaisaran Dowling memusatkan semua tuan jiwa mereka untuk mengelilingi dan menyerang mereka, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pasukan elit Kekaisaran semua pergi ke kota Shrek, jadi kekuatan gabungan dua legiun insinyur jiwa ini hampir tak terkalahkan. Kedua komandan legiun itu hampir sempurna dalam komando legiun insinyur jiwa mereka masing-masing, tetapi wajah mereka begitu gelap sehingga menakutkan ketika mereka kembali ke depan alat jiwa mereka. Pertahanan front alat jiwa masih terbuka, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun di dalam. Setelah itu, mereka menyaksikan alat jiwa ofensif terkait alat jiwa yang terhubung mengisi. Mereka diarahkan langsung ke mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Lawan mereka sebenarnya telah mengambil alih alat jiwa mereka sebelumnya, yang benar-benar melebihi harapan mereka. Mereka jauh di belakang garis musuh, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka berbalik untuk berlari, dan terbang menuju Sun Moon Empire secepat mungkin. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa hampir tidak ada orang di dalam alat jiwa. Mereka menggunakan cadangan kekuatan jiwa bagian depan alat jiwa untuk mengaktifkan alat jiwa defensif dan ofensif yang terkait, yang berasal dari botol susu. Mereka tidak bisa membiarkan itu berlangsung lama. Jika dua legiun insinyur jiwa ini menjaga jarak dan mempertahankan serangan terus-menerus, mungkin mereka akan mengalami beberapa kerugian, tetapi mengambil kembali alat jiwa mereka di depan akan relatif mudah. Tapi sama seperti ketika Huo Yuhao berhadapan dengan Juzi, ketika dia jelas tahu bahwa targetnya bukan kota Shrek masih tidak bisa mengurangi kewaspadaan dan kewaspadaan mereka. Ini adalah alasan yang sama mengapa dua legiun insinyur jiwa ini tidak bisa tinggal lebih lama meskipun mengetahui bahwa insinyur jiwa di dalam alat jiwa itu tidak kuat. Penyergapan Huo Yuhao dan Tang Wutong telah meninggalkan bayangan yang dalam di hati mereka. Kedua legiun itu tidak terbang lama ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di luar bagian depan alat jiwa. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka sebelum Huo Yuhao segera menemukan Su Sanshi. Sanshi, situasi Dowling City tidak bagus. Kota ini telah mengalami serangan yang merusak, dan istana kerajaan hancur total. Saya tidak tahu apakah ada orang dari keluarga kerajaan yang masih hidup. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian akan tinggal di sini dan melanjutkan menuju kota Dowling. Buka identitas kami sebagai anggota Akademi Shrek, bantu mereka memulihkan ketertiban, dan cari anggota keluarga kerajaan yang masih hidup. Wutong dan aku akan mengejar dua legiun insinyur jiwa itu. Saya tidak percaya mereka bisa terbang kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Mereka harus beristirahat di sepanjang jalan, dan itu akan menjadi kesempatan kita. Kami akan mengambil kesempatan ini ketika mereka terpisah untuk mencoba dan menjaga dua legiun ini di Kekaisaran Dowling selamanya. Kami akan membalas keluarga kerajaan Kekaisaran Dowling. Petik 2. Su Sanshi mengangguk dan berkata, baiklah, lalu pergi. Tinggalkan Dowling City kepada kami. Kamu benar, tapi... Su Sanshi menghela nafas dalam, dan semua yang bisa dia katakan sudah terlambat. Kekaisaran Sun Moon terlalu licik. Mereka tidak hanya menargetkan Kekaisaran Dowling, mereka langsung menjalankan misi pembunuhan terhadap istana kerajaan Kekaisaran Dowling. Pasukan insinyur jiwa tangguh mereka sepenuhnya bisa melepaskan kemampuan ofensif menakutkan mereka dalam pertempuran seperti ini. Jika Star Luo Empire mengalami situasi yang sama, mereka mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik daripada Kekaisaran Dowling. Pada akhirnya, mereka kehilangan pengawasan dan intelijen.